Ya, bentuk akar ini materi yang cukup sederhana, tapi namun ada di materi nantinya di ujian ya, atau di dalam bentuk materi-materi yang lain, masuk ke dalam materi-materi yang lain ya, terutama materi tentang trigonometri. Oke, definisi bentuk akar sudah kalian bacakan tadi, maksud membacakan. Nah, kemudian yang berikutnya menyederhanakan bentuk akar. Nah, sedikit kita bahas menyederhanakan bentuk akar. Nah, menyederhanakan bentuk akar itu ada dua cara ya. Yang pertama adalah menggunakan bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat itu seperti ini ya, bilangan kuadrat. Nah, ini 4 itu diperoleh dari 2 ya. Nah, 4 itu diperoleh dari sebentar. Ya. Jadi nanti 4 itu ini bilang 2 pangkat 2. Kemudian 9 itu 3 pangkat 2. Nah, ini namanya bilangan kuadrat ya. Berarti 4 pangkat 2, ini 5 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua dengan faktorisasi 5. Sebagai contoh misalkan contoh ya, ini sering kemarin sudah dipelajari. Misalkan nomor 1. Berapa sih? Dan nomor 1. Akar daripada 24. Nah, gimana nih akar daripada 24? Anakku. Ya. Akar 24 ini kita bisa mengubah menjadi bentuk bilangan kuadrat misalkan. Berapa bilangan kuadratnya? Iqmal? Berapa? Berapa? 4 kali? Boleh nggak Iqmal? 2 kali 12. Iya, ternyata tidak ada bentuk akarnya ya. Nah, tidak ada bentuk bilangan kuadrat. Jadi nggak boleh nih kita pakai ini kalau bilangan akar. Ya. Jadi kita ganti ini bukan 4 kali 2 kali 12, tapi bisa mengganti dengan 4 dikali 6. Nah, dalam bentuk akar ada sifat ini bisa keluar akar 4 dan dikali akar 6. Nah, akar 4-nya nilainya adalah 2 akar 6 gitu ya. Nah, ini kalau bilangan-bilangan kecil mungkin mudah nih. Nah, bagaimana kalau misalkan bilangan yang besar? Contoh misalkan bilangan yang besar. Nah, ini terbayang nih bilangan besar misalkan 140 misalkan. Nah, gimana 140? Ya, kita bisa menggunakan faktorisasi prima. Ya, bagaimana faktorisasi prima? Misalkan gini, 140 dibagi 2 berapa Iqmal? 40 bagi 2. Ya? 70. Iya, Revi. 70 bagi 2 berapa Revi? 70 bagi 2. Ayo. Yang lain gimana yang lain? 35, Pak. 35. Terus dibagi lagi dengan bilangan primanya 5. Dengan? Tuh? 7 ya? Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan-bilangan atau faktorisasi prima. Maka nanti boleh ditempatkan di sini nih. Nah, nanti dapatnya 2 kali 2 kali 5 kali 7. Ya, karena akarnya akar 2, yang ada perkalian 2 kali bisa keluar jadi 1. 2 kali 2, ini ada 2 kali, jadi keluar jadi 2. Yang lain bisa nggak? Ini nggak bisa karena cuma 1, ini juga 7 cuma 1. Jadi 5 kali 7. Jadi berapa nilainya? 2 akar 35. Gitu ya. Nah, contoh lagi misalkan kalau sudah dalam bentuk misalkan yang besar ya. Ini misalkan ada 3, 5, 5, misalkan angka 7. Oke, ini gimana mensederhanakannya, Iqmal? Apa yang bisa keluar? Nah, iya, ini kan 3 gitu ya. Terus 5-nya keluar juga. Kemudian yang dalam akar apa? 3 dengan 7 ya. Benar nggak? Nah, iya, 3-nya kan sisa nih ya. 7-nya cuma 1. Jadi nanti ini hasilnya adalah 15
akar 21. Ya, paham ya? Menyederhanakan bentuk akar yang seperti ini. Jadi dengan bisa menggunakan bilangan kuadrat, kalau kalian hafal, atau kalau susah kita gunakan faktorisasi 5. Baik, pasti lanjut. Ya, silakan. Bisa ini menjadi catatan kalian. Ya, atau nanti pasti share ini sebagai bahan ajar ya di kelas kalian. Berikutnya, nah, operasi bentuk akar. Oke, operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar di sini yang kita pelajari adalah penjumlahan atau pengurangan. Ya, penjumlahan atau pengurangan. Ya, penjumlahan atau pengurangan bentuk akar dapat dilakukan jika bentuk akarnya sama. Ya, misalkan ini A akar B ditambah C akar B. Nah, ini penjumlahan akarnya sama, akar B dengan akar B. Nah, maka nanti tinggal yang depannya saja nih, A ditambah C. Nah, ini bukan typo nih, typo nih. Ya, ini plus ya. Nah, ini A plus. Nah, ini ada plus ini. Ya. Baik, gimana contohnya misalkan? Pasis punya contoh misalkan gini. Contoh 1. Kalau misalkan ada akar, ya, ada akar berapa nih? Misalkan ada akar 8 ditambah akar 50 min akar 3 akar 2 misalkan. Nah, ini 3 akar 2. Boleh nggak ini kita jumlah anak-anak Iqmal, Revi? Iya, betul. Nah, betul ya. Ada satu soal gini. Ya. Contohnya gini, kalau di sini lihat angka triknya gini, lihat angka yang terkecilnya, angka berapa? Akar 2. Nah, usahakan ini jadikan akar 2 ya, diubah tips dan akar. Jadi nanti ini jadi 2 berarti 4, 8 dibagi 2, 4 kali 2. Yang ini juga sama, ini berapa? 25 kali 2 min 3 akar 2. Oke, jadi nanti akar 4 nilainya 2 akar 2. Yang ini 5 akar 2 min 3 akar 2. Karena sudah sama semua, maka bagian depannya 2 ditambah 5. Nah, kita ambil nih 2 ditambah 5. Kemudian min 3 akar 2. Nah, maka ini tinggal dijumlahkan aja. 2 tambah 5 berapa? Kurang 4. Kurang 3. 4. Jadi 4 akar 2. Nah, ada soal yang mudah begitu. Ada sudah kita bisa lihat. Ada soal lagi yang tidak terlihat nih. Misalkan soal ya seperti ini misalkan. Pasti punya ada akar 50 ditambah akar 128 ditambah akar 8 min akar 98. Nah, kalau kita lihat bilangan yang terkecilnya berapa? 8 ya? Halo? Ya. Nah, tapi ini masih bentuknya belum sederhana. Ya, jadi kita ubah dulu. Akar 50 tadi udah ya. Berapa akar 50? 25 kali. Iya, betul. 128 berapa? Ayo, 128. 4 kali 2. 8. 4 kali 2. Kalau 98 berapa? 98. Berapa? Oh, 49 ya. 49 dikali 2. Oke. Ini bilangan kuadrat keluar jadi tinggal 5 akar 2 plus 8 akar 2 ditambah 4 akar 2. 8 akar 2 min 7 akar 2. Nah, baru nantinya akarnya sudah sama ya. Kalau bisa langsung, kalau 5 tambah 8, 13 tambah 4, 17,
17 kurang 7. Ya, jadi langsung 10 akarnya tetap, yaitu akar 2. Paham ya? Ya, seperti ini sudah di SMP nih, sudah belajar. Ya. Nah, Bapak kasih senyum review menguatkan kalian. Ya, di video-video sebelumnya juga sudah ada. Oke, pasif selanjut. Berikutnya yang perlu Bapak pasif tekankan yang ini. Nah, ada namanya perkalian bentuk akar. Oke, ini sifat yang perlu kalian pahami ini. Ya. Kalau ada yang pertama adalah akar A kali akar A. Di dalam akarnya sama, maka nilainya adalah A. Ya. Sebagai contoh, misalkan akar 2 dikali akar 2. Berapa nilainya? Revi? Berapa akar 2 kali akar 2? Halo? Ya, akar 2 kali akar 2 berarti nilainya akar. Langsung aja. 2 ya. Iya, ulang lagi misalkan Revi. Akar 7 kali akar 7 berapa? Iqbal? Halo? Nilainya 7. Iya, ya. Jadi nanti kalau sama gitu langsung yang ketiga misalkan akar 3,5 kali akar 3,5. Berapa? Ya, 3,5. Nah, kalau akarnya berbeda, misalkan akar berbeda ya, akar berbeda. Berarti misalkan 2 dikali akar 7. Nah, ini kan berbeda nih. Kalau berbeda berarti akarnya tetap ada. Ini jadi 14 ya. Yang kelima, lihat, perhatikan yang kelima. Kalau ada 2 kali akar 3 ya, kali akar 3. Misalkan ini 5 kali akar 3. Nah, ini berapa nih nilainya? Nah, ini berapa? Nah, lihat di sini ada angka dengan angka, akar dengan akar ya, perkaliannya nih. Kaliannya angka dengan angka. 2 kali 5 berarti 10. Akar 3 kali akar 3. Jangan lupa sifat nomor 1. Akar 3 kali akar 3 nilainya 3. Jadi nilainya adalah 30. Gitu ya. Jadi angka dengan angka, akar dengan akar. Yang keenam misalkan 5 akar 2 dikali 3 akar 3. Nah, berapa nih Iqbal? Angka dengan angka, akar dengan akar. 15 akar akaran 6. Gitu ya. 15 akar 6. Nah, yang biasa nomor 4 ada perkalian pelangi. Ya, ini ada 4 langkah. Biasanya kalau yang umum ini ya, kali pelangi. Nah, atau juga yang bentuknya A tambah B pangkat 2 nih. Kalau sudah ada A pangkat 2 nih, contoh ya. Ini ya contoh ya. Nomor 7 misalkan ada akar 2 ya, ada akar 2. Oke, misalkan ada akar 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah, sudah pangkat 2 nih. Sifatnya gunakan ini. Akar 2 dikuadratkan. Berarti akar 2 dikuadratkan. Ya, nanti tinggal akar 2 dikuadratkan bentuknya. Akar 2 dikuadratkan. Ya, kemudian ditambah. Ini ada angka 2. 2 kali 3 akar 2 plus 3 dikuadratkan. Nah, ini nanti nilainya 2 plus 6 akar 2 plus 3. Oh, bukan 3, tapi 9. Nah, nanti tinggal dijumlahkan tuh. 2 tambah 9, 11. 6 akar 2. Boleh nggak nih dijumlahnya Iqmal? Iqmal? Boleh nggak? Boleh nggak jadi 17 akar 2? Tidak boleh nih, nggak ada akarnya 11-nya. Berarti tetap penulisannya adalah seperti ini. Ya, atau boleh dibalik 6 akar 2
ditambah 11. Nah, bolehnya hanya itu. Dibalik saja penulisannya ya. Ya, itu kalau bentuk pangkat 2. Ya. Nah, nanti bisa saja yang perkalian pelangi. Nah, perkalian pelangi kan 4 langkah. Ini ada namanya perkalian sekawan nih namanya. A tambah B, A min B. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Berikutnya yang perlu Bapak tekankan yang di sini. Ya. Yang perlu Bapak tekankan adalah bagian ini. Nah, kita bahas ada bagian ini. Merasionalkan penyebut bentuk A. Akar. Repi, halo. Repi, hadir? Repi. Coba dibaca. Apa pengertian merasionalkan? Nih. Apa pengertian merasionalkan? Merasional menyebut bentuk akar adalah mengubah penyebut yang memiliki bentuk akar dengan cara mengalihkan dengan bentuk akar atau perkalian sekawan. Oke. Perkalian sekawan, ya pasti ubah dulu nih. Yang namanya sekawan, ya tadi kan, yang namanya tadi perkalian sekawan, ya sekawan. Jadi gini sifatnya. A ditambah B dari A min B ya. Ini pakai perkalian pelangi boleh, tapi ini sekawan. Apa sekawan ciri-cirinya? Angkanya sama, tandanya beda ya. Jadi nanti di sini angka sama, ya ini angka sama. Nah, kemudian di sini ada tanda beda. Nah, ini namanya perkalian sekawan. Maka nanti kalau perkalian sekawan ini hanya 2 langkah, depan dengan depan, belakang dengan belakang saja. A kali A berapa? Repi. A kali A. Ini ada 2 langkah saja nih, langkah pertama dan langkah kedua. Ya. Di A kali A kuadrat. Plus kali min berarti min. B kuadrat. Itu ya. Intinya. Coba, ayo. Contoh, sebagai contoh misalkan. Repi, lihat, perhatikan Repi. Kalau ada akar 5 ditambah akar 3. Sekawannya berapa, Repi? Sekawannya. Halo? Apa sekawannya? Halo? Akar? Sekawannya berapa? Angkanya sama. Berarti angkanya sama berapa? Ini lihat ke depan, makanya perhatikan aja, nggak usah lihat ke depan, perhatikan depan. Berarti apa? Akar 5 ini kan temennya tangganya beda, ini plus, yang ini min. Berarti akar 3 itu sekawannya tuh. Ya. Bagaimana mengalikannya, Revi? Akar 5 kali akar 5 berapa? 5. Nah, betul. Ini plus kali min berapa? Min. Akar 3 kali akar 3. Jadi apa hasilnya? Ulang lagi. Ulang lagi, Revi. Misalkan akar 7 min 2 dikali dikali sekawannya berapa, Revi? Akar 7 berapa? Betul, ditambah 2. Angkanya sama ya. Ayo kalikan. Akar 7 kali akar 7 berapa? Berapa, Rep? 7 ya. Min kali plus. Min terus. Berapa nih? 4. Iya, 4 ya, bukan 2 ya. Lihat, ini bukan akar. Nah, ini bilangan. 2 kali 2 berarti 4. Ini nilainya adalah 3. Gitu ya, kawan-kawan. Oke, kita coba lihat. Yang dimaksud dengan merasionalkan apa? Ya, tadi belajar sekawannya dulu. Yang ketiga nih misalkan. Basis punya penyebut, punya pecahan, tapi bentuknya begini. 5 per 2 akar 3. Nah, yang dimaksud penyebut itu yang mana? Yang bagian bawah nih. Penyebut. Penyebutnya ada akarnya kan? Akar 3. Nah, ini kita rasionalkan. Nah, itu namanya
Nah, kita rasanya kita hilangkan atau mengubah penyebut yang memiliki bentuk akar. Nah, bagaimana mengubahnya? Oke, kita jawab ya. Sini ya. Jadi nanti 5 per 2 akar 3 dikali akar 3. Nah, lihat perhatikan nih. Yang muncul kan akar 3 nih. Kali akar 3. Nah, oke. Jadi boleh dikali 2 akar 3, 2 akar 3 boleh. Kita ambil aja akarnya akar 3. Ya. Nah, nanti kerjakan bagian belakangnya dulu. Iqmal, coba bagian bawahnya dulu apa nih Iqmal? Berapa nilainya Iqmal? Berapa? Iya nih 2. Akar 3 kali akar 3. Akar 3 di 2 kali 3. Boleh ditulis ya. Ini atasnya berarti 5 akar 3. Berarti nanti tulisnya 5 per 6 akar 3. Gitu ya. Kembali lagi ke Revi, coba ke Revi. Revi, tolong dilihat Revi. Kalau ada 2 per 3 akar 5. Oke. Dikali berapa Revi? Dikali akar 5. Oke, betul akar 5. Atasnya? Akar 5 juga. Bawahnya berapa Revi? 2 kali 5. Bawahnya dulu, kerjakan dulu bawahnya dulu. 3 kali 5. Yang ini tetap 2 akar 5. Sederhananya berapa? 2 per 15. Nulis akarnya di tengah-tengah. Akar 5. Gitu ya. Ini bentuk tipe 1, di mana di bagian bawah ini ya bentuknya hanya satu suku, berarti tinggal kalikan akarnya. Ini yang dimaksud dengan mengalihkan dengan bentuk akarnya saja. Nah, yang kedua bisa juga dengan perkalian sekawan. Ya, yang mana nih? Kasus hapus dulu nih, yang ini coba ya. Contoh-contoh yang 1, 2 tadi sudah. Kenapa? Nah, catatan kemarin sudah ada, ya. Kalian hanya cukup mendengarkan penjelasan basis. Nanti di latihan Z3CR ya sudah disiapkan. Baik, lihat kalau yang butuh perkalian sekawan. Misalkan contoh nomor 5. Basis punya 2 per misalkan akar 5 ditambah akar 3. Tambah akar 3. Oke, bagaimana merasionalkan yang seperti ini? Jadi 2 per akar 5 ditambah akar 3. Nah, ini dibuat nih. Sekawannya berapa, Iqmal? Ayo, sekawannya berapa? Akar 5 min akar 3, betul. Bagaimana dengan yang di atas? Di atas sama ya, akar 5 min akar 3. Perhatikan anak-anakku ya, misalkan kasih sedikit ganti nih angkanya, angka yang ini misalkan kasih ganti dengan angka 6, juga kita ganti dengan angka 6 ya. Kalau ada soal seperti ini yang bentuknya di bawah 2 suku, maka dikalikan sekawannya ya. Nah, nanti pengerjaannya kerjakan dulu bagian bawah. Di bagian yang sekawan ini dikerjakan dulu. Ya, bagian yang sekawannya dulu dikerjakan. Yang sekawannya dulu bagian bawah. Jadi akar dengan akar nilainya 5. Ini nilainya berapa nih? Min berapa? 3. Yang di atas, biarkan aja yang di atas. 6 dalam kurung akar 5 min akar 3. Nah, nanti lihat dulu nih, kenapa di atas dibiarkan? Karena nanti kemungkinan, lihat Pak, 5 kurang 3 berapa nilainya? 5 kurang 3. 2 ya. Ini 5 kurang 3 kan 2 nih ya. Nah, pasti tulis 2 ya. Nah, 2 ini bisa dicoret nih, coret dengan ini. Berapa nilainya 6 bagi 2? Nah, baru nanti sini 3 dalam kurung akar 5 min akar 2. Nah, baru bagian terakhir kalau sudah tidak ada bawahnya boleh kita kali.
Kalau ini nggak ada jawaban, kali boleh. Berarti 3 akar 5 min 3 akar 2. Oke, itu prosesnya ya. Satu contoh lagi misalkan. Ya, misalkan satu contoh lagi prosesnya begini. Nah, ini nomor 6 ya. Ini nomor 6 misalkan. Ya, lihat ada akar 5. Akar 5 terus. Kita misalkan akar 7 ya. Akar 7 plus akar 2. Akar 7 min akar 2. Oke. Nah, jawab nih. Ayo, lihat Revi. Lihat bagian bawahnya. Akar 7 min akar 2. Sekawannya berapa, Revi? Sekawannya. Sekawannya berapa? Akar 7 min akar 2. Sekawannya berapa? Yang lain gimana? Yang lain masih mendengarkan? Berapa akar 7 min akar 2 sekawannya? Akar 7 plus akar 2. Yang di atas? Apa yang di atas? Sama dengan yang mana? Sama dengan yang di bawah? Iya. Lihat yang di bawah ya. Akar 7 ditambah akar 2. Nah, kalau sudah kerjakan yang bagian bawah dulu. Kayak bagian bawah dulu. Kerjakan bagian bawah gimana? Sekawan dulu. Akar 7 kali akar 7. 7 dikurang 2. Apakah yang di atas kawan? Yang di atas kawan nggak? Kawan nggak yang di atas? Wah, pokoknya sekawan ini. Angka sama, tandanya beda. Ini tandanya sama kan? Berarti bukan sekawan. Maka seperti ini adalah kali pelangi. Ya, coba satu-satu kali pelangi ini. Kali ini berarti 7. Ini kali ini berarti plus akar 14. Ini kali ini ada 4 langkah ya. Plus akar 14. Dikalikan ini berarti tambah 2. Diseranakan lagi. 7 tambah 2. Ini yang disebutkan bisa dijumlahkan ini. 7 tambah 2 berarti nilainya 9. Akar dengan akar, akarnya sudah sama. Tinggal depannya 1 tambah 1. Berarti plus 2 akar 14. Dibagi berapa nih? 7 kurang 2. Di 5. Nah, nanti bagaimana nih? Ya, masing-masing kita bisa bagi 9 dibagi 5 per 2 per 5 akar 14. Karena tidak ada yang bisa dibagi, maka penulisannya seperti ini saja. Jadi 9 dibagi 5, 2 dibagi 5. Ya. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, ini merasionalkan menyebut bentuk akar anak-anakku ya. Seperti ini. Ya, mudah-mudahan kalian paham, bisa ini ya dipahami. Bisa Iqmal? Paham? Revi? Insyaallah ya. Nah, baik ya. Presentasi Bapak mungkin sampai sini dulu. Ada waktu nanti kalian 10 menit untuk absensi dan istirahat 1 jam untuk pelajaran berikutnya. Ya. Oke. Jangan ditutup dulu, kita closing dulu.